Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang kami hormati pada kesempatan kali ini adalah dosen kita, yaitu Dr. IGNOK Widana SMM, Program Pasca Sarjana Desa Jurusan Magister Keuangan Syariah, Mata Kuliah Teori Ekonomi, Makro Mikro Syariah. Dan selanjutnya yang kami hormati adalah rekan-rekan dari tim 5, yaitu Nia Susanti Mulyadi, Rian Devra, Wilminika, Aris Nuri Yuwono, Mulyadi Putra, saya sendiri, Nur Halizah, Rahmat Saputra, Dewi Mirnasari, Agustar, yang pada kesempatan kali ini mendapatkan tugas dari dosen pengampu untuk mencurah paparkan apa itu pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah dalam perspektif Islam. Untuk lebih lanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halijah dari kelompok 5. Nah, saya akan menyampaikan permasalahan ekonomi makro, yang mana permasalahan ekonomi makro ini ada 4 permasalahan, yaitu pengangguran, inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Nah, saya akan menyampaikan materi tentang pengangguran. Pengangguran yang dimaksud di sini adalah orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Nah, usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah, tapi di usia anak-anak relatif di atas 6 sampai 18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai ke SMU. Nah, sedangkan di atas usia 18 tahun masih sekolah dapat dikategorikan sebagai pengangguran, meskipun saat ini masih banyak yang memperdebatkannya. Nah, teori mazhab klasik yang terkenal dengan hukum Say dari Jean Baptiste Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi, maka pengangguran tidak akan ada. Dan bila pun ada, tidak akan berlangsung lama karena akan pulih kembali. Nah, jenis-jenis pengangguran ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama yaitu pengangguran siklis. Nah, pengangguran siklis ini yaitu pengangguran yang terjadi apabila permintaan lebih rendah dari output potensial perekonomian. Nah, yaitu manakala kemampuan ekonomi suatu bangsa itu lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai. Nah, pengangguran siklis ini dapat diukur dari jumlah orang yang bekerja, dikurangi dengan jumlah orang yang seharusnya mempunyai pekerjaan pada tingkat pendapatan potensial. Nah, jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan ketenaga kerjaan. Nah, artinya pengangguran itu ada karena adanya angkatan kerja baru yang siap memasuki lapangan kerja. Nah, sementara itu ada juga mereka yang telah bekerja keluar dari pekerjaannya karena tidak cocok biasanya, atau bosan, atau karena ada alasan lainnya seperti ingin mencari pengalaman baru dengan pekerjaan yang baru. Dengan kata lain, pengangguran friksi ini adalah orang yang menganggur sambil mencari pekerjaan. Nah, kemudian jenis pengangguran yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuai antara struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan dan keterampilan. Nah, jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografis, informasi, dan tentu saja struktur permintaan tenaga kerja. Nah, penyebab pengangguran struktural ini dapat bersifat alam, misalnya
karena adanya tren kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi pendidikan dan keahlian tertentu, atau juga karena adanya kebijakan pemerintah. Nah, cara mengatasi pengangguran dan inflasi. Nah, untuk mengatasi pengangguran dan inflasi ini ada 3 jenis tindakan yang dapat dilakukan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan kegiatan segi penawaran. Nah, untuk mengatasi pengangguran di bidang kebijakan fiskal, yaitu mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Nah, untuk kebijakan moneternya, menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Nah, untuk kegiatan segi penawaran di bidang pengangguran yaitu mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, membersubsidikan dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Nah, untuk mengatasi inflasi, juga ada 3 tindakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kegiatan segi penawaran. Untuk kebijakan fiskal, yaitu menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, untuk kebijakan moneternya, mengurangi atau menaikkan suku bunga dan membatasi kredit. Nah, untuk kegiatan segi penawaran, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produk dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan produk ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Nah, antara pengangguran dan inflasi ini dia bersifatnya berlawanan. Nah, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Nah, sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi. Akan tetapi, masyarakat akan merubah dalam bentuk barang, baik yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi, misalnya membuat rumah. Nah, sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam kondisi inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para penganggur akan banyak memperoleh pekerjaan. Nah, menurut Profesor A.W. Philip dari London School of Economics, Inggris meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Nah, secara empirik tanpa didasari teori yang kuat, ditemukan suatu bukti bahwa hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti, apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Nah, sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Salah satu permasalahan ekonomi makro atau masalah ekonomi makro itu diantaranya adalah inflasi. Inflasi itu sendiri secara umum kita sudah mengenal bahwa adanya kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan secara terus-menerus. Nah, inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional kalau kita bicara, Sadono Sukirno itu menyatakan inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibanding dengan penawaran barang di pasar. Apa penyebabnya? Ada 4 penyebabnya menurut Sadono ini. Yang pertama, kenaikan harga-harga barang impor. Yang kedua itu penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti pertambahan produksi dan penawaran barang. Ketiga, terjadi kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Ya, katakanlah korupsi, penimbunan dan lain sebagainya itu. Kemudian uang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan. Maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang. Nah, jenis inflasi ya menurut sebabnya.
itu ada dua. Kalau kita lihat menurut sebabnya itu ada demandful inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di suatu pihak. Di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan pool ya, atau kerja penuh. Yang kedua itu cost plus inflation. Nah, inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Kalau kita lihat menurut dari sifatnya, ada 4 inflasi merayap atau rendah, creeping inflation. Inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi yang besarnya antara 10 sampai 30% per tahun. Nah, inflasi berat atau high inflation ini inflasi yang besarnya antara 30 sampai 100% per tahun. Kemudian inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga 4 digit atau di atas 100%. Dampak dari inflasi ini adalah yang pertama itu investasi berkurang, mendorong tingkat bunga itu cenderung tidak stabil ya. Kemudian mendorong penanaman modal yang sifatnya spekulatif ya tadi. Karena tidak ada yang memang mau berinvestasi ya. Penanam modal ini tidak mau berinvestasi, kalaupun ada itu sifatnya berspekulasi saja. Ya bahasanya kayak orang berjudi. Yang keempat menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Nah, yang kelima itu menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Ya, bagaimana memprediksi dengan kekacauan. Yang selanjutnya yang keenam menyebabkan daya saing produksi nasional berkurang. Ya. Kemudian menimbulkan defisit neraca pembayaran. Kemudian merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Ya jelas. Meningkatnya jumlah pengangguran dah pasti ketika memang produksi tidak lagi bisa berbuat karena harga memang tinggi, bahan mentahnya tinggi, maka mungkin ada beberapa pengusaha, beberapa UMKM yang ada itu terpaksa misalnya gulung tikar, bangkrut dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan pengangguran. Nah, kita melihat inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, Al-Makrizi itu menyatakan ada dua, inflasi akibat kekurangannya persediaan barang, ya, misalnya permintaan tinggi, kemudian barangnya kurang, dengan sendirinya harganya pasti naik besar. Nah, kemudian inflasi akibat kesalahan manusia itu sendiri. Nah, namun di dalam Islam itu tidak dikenal dengan yang namanya inflasi. Karena apa? Karena memang mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Baiklah, yang selanjutnya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi. Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adapun tujuan kebijakan pemerintah, yang pertama, tujuan yang bersifat ekonomi, misalnya menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, memperbaiki pembagian pendapatan. Dan yang kedua, tujuan yang bersifat sosial dan politik, misalnya meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan dan mewujudkan kestabilan politik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Efek dari kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi dibedakan dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan di mana inflasi berlaku tanpa kontrol pemerintah, dan yang kedua, inflasi yang diatasi melalui kebijakan fiskal. Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya.
Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar, dan mematok harga jika memang dibutuhkan. Kebijakan fiskal mempunyai peran yang sangat penting karena peran kebijakan fiskal relatif dibatasi. Dua hal yang mendasarinya. Yang pertama, tingkat bunga yang tidak mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi Islam. Dan yang kedua, Islam tidak membolehkan perjudian karena dapat menimbulkan berbagai praktek perjudian yang mengandung spekulasi. Adapun tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu yang pertama, Islam menempatkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan ekonomi Islam yang akan dikelola untuk membantu dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Yang kedua, kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi. Hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation itu sendiri. Dan yang terakhir, penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau di Indonesia disebut BI, Bank Indonesia, melalui peraturan dan ketentuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter berbeda dengan kebijakan fiskal, di mana instrumen kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pengeluaran negara seperti belanja negara dan pendapatan negara melalui pajak. Untuk penerapan kebijakan moneter didasarkan pada hipotesis market interest rate atau merupakan pasar suku bunga simpanan pinjaman untuk besarnya didasarkan atas mekanisme pasar. Pada situasi ini, Bank Indonesia dapat menetapkan suku bunga atau yang biasa disebut dengan BI rate. Maka kebijakan yang diambil dengan cara mengubah output real atau pendapatan nasional dan kesempatan kerja untuk pencapaian stabilitas harga-harga. Dalam Islam, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga dan ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru dan defisit anggaran. Namun yang dilakukan dalam Islam yakni mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor real. Kebijakan moneter pada zaman Rasulullah selalu terkait dengan sektor real perekonomian untuk menghasilkan pertumbuhan sekaligus stabilitas. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutak-atik suku bunga atau biasa disebut dengan BI rate dan secara makro. Sebuah tatanan ekonomi masyarakat yang ditopang sistem ribawi tidak akan pernah sebenarnya betul-betul sehat. Pada zaman Rasulullah dan Qurra Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan bunga sama sekali. Pada zaman tersebut, untuk menjaga stabilitas perekonomian, beberapa hal yang dilarang seperti permintaan yang tidak real atau tidak nyata. Permintaan uang hanya untuk keperluan berjaga-jaga saja. Yang kedua yaitu penimbunan mata uang. Yang ketiga, transaksi talaqi rukban, yaitu mencegah penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidakpastian. Yang keempat, transaksi kali bikali, yaitu bukan transaksi yang tidak tunai. Transaksi tunai dibolehkan, namun transaksi futur atau transaksi berjangka tanpa adanya barang yang dilarang. Yang kelima yaitu melarang segala bentuk yang bersifat riba. Nah, selanjutnya dalam kerangka strategi mekanik terhadap kebijakan moneter harus mencakup beberapa elemen. Yang pertama, target pertumbuhan M dan MO. Secara berkala, Bank Sentral harus menetapkan pertumbuhan penawaran uang atau mereka sebut dengan simbol M sesuai dengan sasaran ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan yang dapat dipertahankan dan stabilitas dalam nilai uang. Pertumbuhan uang
atau M, ini sangat erat hubungannya dengan MO atau uang dalam sirkulasi deposito pada bank sentral. Dalam hal ini, bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan MO. Karena MO diciptakan atas kekuasaan bank sentral untuk menciptakan uang. Hasil dari kebijakan ini harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam. Yang kedua yaitu public share of demand deposit. Dalam jumlah tertentu atau dalam kondisi normal, demand deposit bank-bank komersil maksimum sampai pada 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek yang secara sosial menguntungkan. Yang ketiga yaitu statutory reserve requirement atau giro wajib minimum, atau secara sederhana dapat kita pahami dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang biasanya ditempatkan di Bank Indonesia. Pada strategi ini, bank-bank komersil perlu memiliki cadangan dalam jumlah tertentu, yaitu pada kisaran 10 hingga 20% dari demand deposit atau simpanan giro mereka dengan bank sentral. Bank sentral dalam hal ini membantu memberikan jaminan atas deposit, juga sekaligus membantu menyediakan likuiditas. Likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Berarti di sini bank sentral membantu memberikan jaminan atas deposit, juga menyediakan likuiditas yang memadai bagi bank. Sasaran ini dapat dicapai melalui penetapan syarat permodalan yang lebih besar, aturan yang telah ditetapkan dengan baik, termasuk rasio likuiditas yang memadai yang dijamin oleh sistem perbankan yang teruji dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.